Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 7 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dan kepada semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti halnya kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula berlimpahlah penghiburan kami oleh Kristus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kalian. Jika kami dihibur, hal itu adalah untuk penghiburanmu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Kami mempunyai harapan yang teguh akan kalian, sebab kami tahu sebagaimana kalian turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, demikian juga kalian turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Berbahagialah. Berbicara tentang bahagia, pasti setiap orang menginginkan hidupnya berbahagia. Kebahagiaan dicari dan dikejar orang sebab mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Yang menjadi pertanyaan, kebahagiaan seperti apakah bentuknya yang diinginkan agar diri seseorang mengalami dan merasakan sukacita damai sejahtera? Disinilah letak persoalannya. Sebab ada begitu banyak bentuk kebahagiaan
yang diinginkan setiap orang, sehingga terjadi perbedaan antara seseorang dengan orang lain, dan juga terjadi perselisihan memperebutkan kebahagiaan tersebut. Kebanyakan orang menempatkan uang dan harta dunia sebagai sumber bahagia yang dia inginkan. Bahagia itu adalah perasaan dan bisa juga keadaan, atau bisa keduanya. Jika bahagia itu adalah perasaan, maka tidak tergantung pada berapa banyak uang dan harta yang dimiliki, sebab perasaan bahagia bisa terjadi tanpa harus banyak harta. Ada orang yang merasa bahagia jika berkumpul bersama anggota keluarga, meski yang dimakan bukan makanan mahal, namun mereka bergembira makan bersama. Berbeda dengan keadaan bahagia yang sangat dipengaruhi oleh banyaknya uang dan harta yang ada pada diri seseorang. Keadaan dirinya banyak harta membuat ia bahagia, tetapi sebaliknya, semakin berkurangnya harta membuat ia cemas dan khawatir, sehingga ia menjadi tidak bahagia. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berbicara tentang pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang banyak tentang berbahagia. Bagaimanakah konsep berbahagia menurut firman Tuhan? Pada arti yang pertama diajarkan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah bukan dinilai secara materi, tetapi lebih kepada setiap orang yang merasa dirinya miskin jika tidak bersama Allah. Artinya, ada sifat ketergantungan dari dirinya kepada Tuhan Allah. Seseorang yang miskin di hadapan Allah merasa tidak bisa hidup tanpa Allah. Ia akan selalu membutuhkan Allah dalam hidupnya. Karena itu, ia terus mencari kebenaran firman Tuhan. Kata Tuhan, orang yang seperti ini adalah yang akan memiliki kerajaan surga. Ucapan yang kedua, berbahagialah yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ucapan ini sudah jelas sekali, karena setiap orang yang berduka cita akan selalu mendapat penghiburan dari Tuhan melalui firman-Nya. Ucapan yang ketiga mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jika kita perhatikan dengan seksama, setiap orang yang lemah lembut dalam sikap dan tutur kata yang sesuai dengan kebenaran adalah orang yang banyak memenangkan hati. Karena pada dasarnya, sifat lemah lembut dapat mengalahkan banyak hal yang tidak baik dalam kehidupan. Ketika orang mencaci kita, tetaplah sabar dan menjawab dengan lemah lembut, dan lihatlah apa yang akan terjadi. Pasti ini adalah sesuatu yang sulit, namun belajarlah untuk selalu lemah lembut. Sebab berdasarkan firman Tuhan dalam Injil hari ini, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Ucapan yang keempat adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan selalu mencari cara untuk memuaskannya. Dan orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, Tuhan mengatakan dalam Injil hari ini, ia akan dipuaskan. Mereka akan menemukan jawaban dari setiap firman Tuhan. Ucapan yang kelima adalah berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ucapan yang keenam adalah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Manusia akan selalu menjadi suci ketika ia telah hidup di dalam Kristus. Hanya Kristus yang mampu membalut setiap dosa kita dan memenangkan kita sehingga kita mampu hidup suci.
Ketika kita hidup suci, yang berarti hidup seturut dengan firman-Nya, Tuhan katakan berbahagialah. Ucapan yang ketujuh adalah berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jelas sekali firman Tuhan ini, karena Allah adalah sumber kedamaian. Ucapan yang kedelapan adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena Tuhan katakan, merekalah yang empunya kerajaan surga. Ucapan yang kesembilan adalah berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tuhan berkata, bersukacita dan bergembiralah, sebab ketika kita mampu berbahagia di dalam Tuhan, maka besarlah ganjaran kita di surga. Semoga demikian. Amin.